Привет, Sobat Belajar Rusia Indonesia. Sudah lama kita nggak belajar bahasa Rusia. Ayo kita mulai lagi belajar. Kali ini kita akan belajar soal падежи atau падеж dalam bahasa Rusia. Погнали! Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa sih arti dari падеж. Падеж adalah bentuk atau forma perubahan akhiran kata benda, hanya kata benda ya. Ingat, падеж terkait dengan hanya kata benda dalam konteks kalimat dalam bahasa Rusia. Jadi, forma atau bentuk perubahan akhiran kata benda dalam konteks kalimat bahasa Rusia. Bentuk perubahan akhiran kata benda inilah yang akan memberikan arti dari sebuah kalimat atau arti dari kata benda itu sendiri dalam bahasa Rusia. Nah, падеж terdiri dari dalam bahasa Rusia ada 6 падеж. Падеж yang pertama, iменительный падеж atau berasal dari kata имя, nama. Jadi именительный падеж. Misalnya kita ambil contoh окно. Окно. Окно jendela, tulisannya окно. Nah, падеж yang kedua adalah родительный падеж dari kata родить atau родители, ya, melahirkan atau mempunyai, memiliki dan sebagainya. Misalnya dalam konteks kata окно kita berubah jadi окна. Akhirannya berubah jadi a. Kalau tadi yang pertama окно, sekarang окна, ya. У окна misalnya, atau напротив окна, di деpan jendela, atau у окна, di persis depan atau di hadapan jendela. Lalu падеж ketiga yaitu дательный падеж dari kata dać, dalam bahasa Latin dativus, kasus dativus. Dać, memberi. Дательный падеж, misalnya ke окну. Я иду, saya berjalan ke окну, ke arah jendela. Jadi к spasi окну, ya, ke окну, ke jendela. Lalu падеж keempat, я вижу окно, saya melihat окно. Падеж keempat dinamakan dengan винительный падеж dari kata винить, akusativus dalam bahasa Latin, atau accuse atau menyalahkan, menuduh, винительный падеж. Jadi biasanya itu dipakai untuk kata benda yang merupakan objek dalam bahasa Rusia. Винительный misalnya tadi я вижу окно, saya melihat jendela. Lalu падеж kelima yaitu падеж творительный падеж dari kata творить. Tuhan dalam bahasa Rusia juga biasa disebut dengan творитель, pencipta. Творить, apa yang pencipta atau menciptakan. Jadi творительный падеж misalnya seaknom, bersama dengan jendela, ya, atau aknom, oleh jendela. Nah, падеж terakhir atau падеж keenam yaitu предложный падеж dari kata предлог. Предлог kata depan. Предложный падеж misalnya в окне, di dalam jendela. Misalnya kalau jendelanya itu ada 2 lapis, di dalamnya. Jadi в окне atau при окне, ya, di hadapan jendela bisa juga. Nah, 6 падеж inilah yang harus kita hafalkan, harus kita pelajari dan kuasai, karena падежи dalam bahasa Rusia adalah salah satu syarat untuk menguasai bahasa Rusia secara aktif untuk penutur asing. Paka-paka.